Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik. 982 Sola Gracia FM hits musik terbaik. Kawan Sola Gracia, ada lagu bagus dari Raisa usai di sini. Ini lagu viral gara-gara di TikTok kayaknya ya. Oke, kawan Sola Gracia. Jadi TPA atau tes potensi akademik atau akademis ya. Ini merupakan tes psikologi yang di situ digunakan untuk mengukur kegesitan mental seseorang ketika mereka ini berurusan dengan objek kata verbal gitu ya, atau angka numeris dan juga gambar figural. Jadi secara psikologi nih kalau Sola Gracia dipercaya kalau terdapat batas minimal tingkat kegesitan mental yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga dia ini berpeluang besar berhasil menangani masalah yang bersifat intelektual kayak gitu. Nah, karena itu Sola Gracia, TPA ini kerap kali dipergunakan dalam penyeleksian mahasiswa baru dan juga penyeleksian karyawan atau pegawai baru. Bahkan untuk penyeleksian pimpinan suatu instansi negeri atau swasta, dan TPA ini juga digunakan dalam SMNPTN untuk S1 sejak tahun 2009 dan digunakan juga dalam SNMPTN tertulis untuk S1 sejak tahun 2012. Dan selain itu Sola Gracia digunakan juga dalam penyaringan mahasiswa. TPA ini juga digunakan dalam penyeleksian calon pegawai negeri sipil. Di kalangan peserta tes CPNS, TPA kerap disebut dengan psikotes kayak gitu ya. Nah, sudah hadir di studio Sola Gracia pada pagi hari ini dan langsung aja kita ke talk show hari ini. Talk show hari ini. Talk show hari ini. Oke, Sola Gracia sudah ada di depan saya, ada Pak Aryo. Selamat pagi ya. Pak Aryo, apa kabar? Selamat pagi Mas Firman. Baik-baik ya? Baik-baik. Ini tadi kayaknya agak tergesa-gesa gitu ya? Iya, tergesa-gesa. Ada urusan di BPJS? Iya, di kantor BPJS. Cuman karena jumlah pasiennya aja ya hari ini cukup banyak. Tapi saya rasa layanan BPJS cukup bagus sekali gitu ya. Kemarin karena istri baru dari rumah sakit gitu ya, dan saya bisa merasakan gitu ya layanan BPJS yang di rumah sakitnya biasanya kan rawat jalan gitu ya. Dan menurut saya layanannya cukup bagus sekali gitu ya. Pelayanannya juga cepat, kemudian tanpa ribet dan yang pasti sangat membantu sekali. Gitu. Mungkin mereka juga awalnya melampirkan ini juga kali ya, tes potensi akademis juga sebelum. Iya, sempat saya bertanya itu memang pada saat di rumah sakit gitu ya. Saya tanya sama perawatnya gitu ya. Ternyata memang benar. Pada saat ini proyek baru berarti ya. Wah, peluang ini buat Pak Aryo. Oke. Ya, memang untuk Akper gitu ya, Akademi Perawat sekarang udah banyak yang mengharuskan calon mahasiswanya untuk menyerahkan tes potensi akademik ijazahnya nih, sertifikatnya ini gitu ya. Jadi memang tes potensi akademik ini suatu hal yang mungkin 5-10 tahun mendatang ini adalah satu keharusan. Semua orang pasti harus ambil tes ini. Oke. Nah, ini kenapa dikatakan lampiran yang penting gitu ya ketika mereka ini harus mencapai tingkat kepedulian tadi ya, kayak yang tadi disebutkan tes psikotes gitu kan. Nah, psikotes. Ini kenapa kok bisa penting, Pak Aris? Karena gini ya, di dunia pekerjaan itu kadang jika lembaganya kecil ya, kantor-kantor yang tidak menggunakan jasa psikotes dan lain sebagainya, kita kan sering dirugikan ya dengan rekrutmen orang. Karena dalam performance pada saat wawancara itu banyak hal yang kita sebetulnya belum bisa ketahui gitu ya. Nah, hal-hal yang berkenaan dengan bidang pekerjaan itu kita bagi memang secara umum 3. Jadi bidang verbal, jadi kemampuan seseorang untuk mengolah kata dan lain sebagainya. Kemudian juga numerik, angka ya. Bagaimana dia misalnya dia harus berurusan dengan angka yang cukup banyak. Nah, itu kita butuh tahu. Kemudian juga spasial. Jadi spasial itu logika ruang gitu ya, tentang pemahaman dia dalam ruang, dan itu semua menentukan kegesitan seseorang ketika bekerja atau ketika dia belajar gitu ya. Karena itu
untuk kantor-kantor yang kecil yang tidak bisa menggunakan jasa psikotes atau meng-hire seorang psikolog, maka tes ini adalah salah satu tes yang menyelamatkan perusahaan sebetulnya. Jadi menurut saya, karena di tempat kami di CBA ini pengajarnya semua ketika melamar itu pasti akan melewati ini ya, memberikan TPA. ini gitu ya. Dan saya akan lihat gitu ya. Iya. Nah, ambangnya berapa? Ambang sekarang yang saya tentukan tuh 550. Walaupun kalau kita akan naik kalau kedokteran ya, untuk spesialis 500 gitu ya. Tapi karena kita itu kan bergeraknya di bidang pengajaran gitu ya. Nah, itu saya tuntut pengajar atau orang yang mau apply di CBA itu harus sekitar 550. Kalau 550 itu orangnya beda memang. Kalau diajak bicara nyambung ya. Nyambung, nggak pakai lemot gitu ya. Kalau kita hanya interview tanpa ada tes ini, dulunya kita harus pakai jasa psikolog gitu ya, meng-hire, kemudian harus sekarang nggak perlu gitu, karena ada ini, ada gitu syaratnya, ya. Ada melampirkan syaratnya. itu gitu ya. Itu jadi kita nggak perlu bingung di lowongan pekerjaan aja disyaratkan TPA berapa. Saran saya, jika pendengar pada saat ini ada perusahaan atau kantor 500 sampai 550 itu, kalau manajer harus 550. Standarnya itu ya. Standarnya. Kenapa? Karena manajer ini yang pasti dia akan berhubungan dengan angka gitu ya. Nah, angka ini kan sangat penting, angka pegawai, kemudian dia harus membaca berbagai macam bentuk persentase gitu ya. Nah, kalau dia di bawah 500 ya jangan dijadikan manajer dulu kan begitu. Gitu. Jadi artinya tanpa HRD pun ini bisa gitu ya. Iya, untuk kantor kecil yang dia tidak maksudnya punya HRD sendiri gitu ya. Ataupun juga yang punya HRD tapi menghemat biaya. Ngapain kita keluar uang yang mana sekarang sudah ada suatu badan yang mengurus itu, dan ketika orang melamar pekerjaan ya sudah, kita langsung aja minta buktinya seperti itu. Ini peluang nih ya, Pak Arius. Sudah ada, Pak? Sudah. Jadi kita selama ini mengerjakan untuk kedokteran gitu ya. Jadi setiap saat itu memang dari kedokteran itu cukup banyak, terutama karena spesialis ya gitu. Jadi dokter-dokter itu biasanya kita dari seluruh Indonesia. Gitu. Jangan sampai dokter psikotesnya nggak lulus ya. Ini bahaya juga nih. Iya, karena kedokteran itu yang paling jelek itu matematikanya mereka. Oh gitu. Jadi banyak mahasiswa kedokteran, berarti mereka ambil spesialis ya. Itu untuk kedokteran itu kan nggak penting matematika, yang dibutuhkan ingatan. Sehingga banyak mahasiswa kedokteran yang matematikanya kurang bagus, sehingga ketika TPA itu mereka harus mengulang matematika dasar. Sampai segitunya. Jadi biar lebih teliti lagi sebenarnya. Betul sekali. Mereka kadang kurang teliti. Kemudian loncatan bilangan ya, bilangan tuh banyak mahasiswa kedokteran yang bingung dia. Gitu. Kemudian deret ukur, kemudian operasi matematika dasar. Itu. Jadi Konselor Gracia ini bertanya tentang tes potensi akademis untuk Anda yang mungkin sering gagal atau belum berhasil sampai sekarang gitu ya. Jadi bagi Anda yang sedang meniti karir Konselor Gracia, Anda pasti pernah mendapatkan beberapa proses rekrutmen gitu ya saat mendaftar CPNS salah satunya, atau mungkin karyawan di sebuah perusahaan swasta Konselor Gracia. Jadi Anda ini mungkin menyadari ya kalau salah satu tahapan seleksi yang di situ ada pada proses rekrutmen ini adalah tes potensi akademik atau TPA. Ini yang sering kali dipakai gitu Konselor Gracia. Kalau misalnya perusahaan ini sudah besar, sudah pasti di situ tesnya tuh bisa langsung gitu ya. Tanpa Anda melampirkan TPA ini, di situ juga ada tes yang namanya ini atau tes atau psikotes namanya kayak gitu Konselor Gracia. Nah, kita ke Pak Arius sekarang Konselor Gracia. Ini memprediksi kemampuan berpikir itu seperti apa nih kira-kira? Ini salah satu poinnya gitu ya? Jadi sebetulnya tes ini tes kognitif gitu ya. Jadi tes kemampuan seseorang, kekuatan dia untuk berpikir gitu ya. Nah, kita nggak mungkin akan merekrut orang yang tidak kuat berpikir gitu ya. Gampang mumet gitu Pak ya. Lucu ya. Berpikir
Berpikir sedikit dia sudah Ya, pusing ya, banting HP Iya, gitu ya. iya. Waduh, perusahaan bisa bubar nih kalau ini. Kemudian diajak Iya. bicara lemot gitu ya. Oke. Kemudian dia nggak memahami kosakata yang nggak rumit, tapi misalnya kata tendensi itu dia nggak Oke. paham gitu ya, kata tendensi itu apa gitu. Nah itu kita bisa carinya mengetahuinya dari situ. Oke. Jadi saya sangat menyarankan memang TPA itu adalah salah satu syarat yang mutlak yang harus diserahkan oleh seseorang atau disyaratkan pada saat mereka membuka rekrutmen atau mencari pekerjaan. Oke. Memang saat ini memang sulit, saya katakan sulit Ya. Pak Arius, karena memang anak-anak muda zaman sekarang dia Ya. taunya itu ya udah pokoknya ngelamar gitu Iya. aja. Iya. Dia bahkan tidak tahu potensi yang dia Iya. miliki ini apa gitu. Betul. Ketika masuk di perusahaan tersebut ternyata Ya. perusahaan kecil seperti itu Iya. ya. Saya bilang Iya. di sini wah ini akademisnya apa nilai-nilainya di Iya. sekolah tuh bagus-bagus Iya. nih. Kayaknya Iya. ini oke nih gitu. Iya. Ketika udah masuk dia nggak bisa diajak kerjasama. Iya. Ini ngatasinya gimana nih kalau perusahaan seperti ini, Iya. Pak Arius? Jadi yang tadi saya katakan gitu ya, berbagai macam hal itu bisa di screening juga. Oke. Itu melalui tes ini TPA. Sebenarnya tes TPA kan ada dua. Jadi yang akademik gitu ya, akademis itu dia untuk S1, S2, S3. Jadi pada saat ini jika pendengar juga adalah sebuah sekolah, saya sangat sarankan kalau sekolah jangan hanya dikejar TOEFL-nya. Oke. Sekarang kan yang dikejar sekolah TOEFL gitu ya, agar mungkin muridnya itu nanti pada saat masuk ke S1 sudah ada sertifikatnya. Tolong juga dibekali dengan TPA ini, Oke. karena pada saat ini TPA itu adalah salah satu mungkin ya kalau menurut saya itu berdasarkan pantauan saya di lapangan 60% itu semua kampus sudah memberlakukan TPA. Walaupun TPA-nya ada TPA internal. Jadi mereka punya TPA sendiri. Ya karena tes TPA itu kan ada dua. Jadi yang pertama itu ada yang Auto Bappenas, Yeah. ada juga yang badan tesnya itu adalah Badan Tes Indonesia. Oke. Nah, jenisnya ini cuma dua ini sebetulnya. Nah, kalau sebuah kampus ingin membuat tes sendiri, kita tidak pernah tahu yang dia pilih itu adalah Auto Bappenas atau yang lainnya, karena ini bisa dicampur kalau internal ya. Nah, kalau siswa kita, siswa SMA kelas berapa? Kelas 12 atau kelas 11 tidak dimodali dengan Oke. mereka bisa bingung. Dan itu yang menyusahkan nantinya gitu untuk mereka masuk, apalagi kampus-kampus unggulan gitu. Jadi kalau sekarang menurut saya SMK terutama SMK itu sudah waktunya dia sudah mengajarkan TPA kepada muridnya. Iya. Nah, kalau nggak tahu TPA tinggal telepon Sola Gracia kan Oke, gitu ya. benar. Nah, itu yang pertama jenis akademis. Yang kedua adalah non akademis yaitu CPNS. Iya benar. Nah, itu juga harus melatih gitu ya. Jadi itu adalah tes semua yang tadi saya katakan. Apakah dia bisa men-screening orang gitu ya? Iya. Ya pasti bisa, karena di situ nanti kita lihat dari kemampuannya dia, dan nanti kan ada skornya. Scoringnya ada dua. Satu itu yang berdasarkan jumlah soal yang benar. Yang kedua itu adalah berdasarkan dari namanya skor 800 ya. Jadi dia TPA itu bahasa Inggrisnya internasionalnya namanya GRE. Oke. Nah, itu aja sebetulnya, dan itu memang bisa menguak banyak sekali yang tidak bisa dilihat dari buku raport atau ijazah. Ya. Sekolah itu pasti muncul. Kalau misalkan perusahaan tersebut gitu ya Iya. ingin rekrutmen terus dia HRD juga nggak ada, misalkan nih Iya. mau kerjasama dengan bidang testing ini bisa nggak? Kayak Oh, bisa. misalkan CBA kayak gitu. Iya. Bisa ya? Bisa. Kalau kami kan Tesnya di CBA misalkan. tesnya persiapannya pastinya di CBA. Oke. Cuman nanti tesnya kita bekerja sama dengan kampus. Oh. Gitu. Kan salah satu kantor partnership kami kan di Fakultas Ekonomi Brawijaya. Oke, iya. Nah, kami melayani
limpahan mahasiswa dari Unibra di sana. Nah, itu pastinya tesnya nanti di tesnya Unibra, betul. Oh gitu. iya, oke. Kalau yang di kedokteran juga bisa, karena kami partnership juga dengan Fakultas Kedokteran gitu. Itu kawan Sola Gracia. Jadi kawan Sola Gracia bisa hubungi Sola Gracia nanti langsung kita lempar ke sana ya untuk tes ini. Misalkan Anda udah lulus pengen kerja tapi tesnya ini belum pernah Anda lakukan, mungkin nanti bisa langsung hubungi Sola Gracia FM. Nah, salah satu mungkin ini Pak Arius yang ditanyakan adalah ada nggak sih kayak semacam simulasi tes potensi akademik ini? Iya, ada. Jadi kalau biasanya akan kami berikan pretest gitu ya. Nah, pretest ini nanti akan mencakup 3 hal tadi, yaitu verbal, kemudian logika spasial dengan numerik gitu ya. Itu pasti dapatnya 3. Dan karena kita melayaninya sebetulnya kita melayaninya seluruh dunia. Tapi karena bentuknya TPA itu yang Indonesia, kami juga melayani GRE. Oke. Jadi kalau yang GRE ya dia bentuk tesnya memang dalam bahasa Inggris gitu. Nah, jadi kawan Sola Gracia itu tadi yang mungkin Anda ingin tahu lebih lanjut, nanti bisa langsung kontak Sola Gracia FM di nomor WhatsApp 0813 3535 7667. Nah, bisa nggak sih dijelaskan komponen tes secara lebih jauh lagi mungkin Pak Arius? Iya. Jadi komponen tes itu yang secara umum itu ada 3 gitu ya. Ada verbal, ada angka, ada gambar gitu ya. Nah, gambar ini yang kita sebut sebagai spasial itu biasanya dia bermain dengan logika ruangan. Jadi logika ruangan itu nanti penuh dengan gambar ya, ada jaring-jaringnya berskala dan lain sebagainya. Kita ingin melihat pemahaman seseorang kepada bentuk-bentuk 3 dimensi itu seperti apa gitu ya. Nah, itu memang menceritakan banyak sekali tentang kemampuan dari seseorang. Nah, komponen-komponen ini bisa sesungguhnya kita pelajari dari materi keseharian gitu ya. Jadi seperti verbal gitu ya. Verbal itu kan sebetulnya permainan seperti TOEFL sebetulnya. Kalau saya bisa bilang seperti TOEFL. Jadi dia itu akan menanyakan ada vocab, kosakata, kemudian pemahaman bacaan, kemudian sinonim, antonim gitu ya. Nah, jangan dikira kalau bahasa Indonesianya bagus pasti TPA-nya bagus gitu ya. Yang tadi saya katakan kok bisa ya raportnya tinggi tapi TPA-nya rendah gitu ya. Nah, itu banyak faktor gitu ya. Karena yang kita lihat itu kan ini sebuah tes kognitif. Jadi tes kemampuan aslinya yang mana dia dalam satu durasi waktu tertentu otak kita akan diforces untuk bisa melihat tes ini. Di situ kemampuannya bisa terlihat. Sedangkan kalau nilai rapor kan nggak bisa dikatakan beda ya, karena nilai rapor ini kan dia mungkin tesnya juga berbeda, mungkin satu skill dalam satu saat gitu ya, dan itu adalah satu progres gitu ya. Itu kayaknya nilai pasti ya kalau raportnya. Itu. Nah, kan kalau yang dari soal yang diujikan itu ya jawabannya pasti itu gitu kan. Betul. Sedangkan yang ini kan kita melihat kemampuan kita gitu ya. Nah, itu. Jadi akal yang sesungguhnya seperti itu ya. Jadi ketika di push dalam waktu sekian, dia bisa keluar nggak nih kira-kira dari masalah itu gitu ya. Tapi ternyata itu sangat bermanfaat sekali nih Pak Rius, karena orang ketika biasanya di perusahaan gitu ya, ada ketika karyawan ini ditugaskan sesuatu, satu mungkin dia mudah lupa gitu ya. Terus yang kedua, dia ini tidak bisa multitasking. Padahal seharusnya bisa dilakukan secara bersama-sama, tapi dia harus menunda dan menunda. Nah ini biasanya cenderung banyak juga diketahui. Ternyata ketika dia masuk di situ ya rekrutmen biasa gitu ya. Artinya tidak ada TPA-nya ini kayak gitu. Nanti bisa hubungi ke CBA gitu ya. Kalau misalkan perusahaan yang menginginkan kayak gitu ya. Iya. Dan yang saya katakan ini satu tes yang sangat menghemat energi kita. Ya benar. Gitu kan. Kalau kita kumpulkan dari yang skornya tinggi, nah itu kemudian kita baru masuk ke yang lainnya kan gitu. Terus kira-kira ada nggak strategi untuk mengerjakan soal tes potensi akademik ini? Iya. Kalau strateginya pastinya banyak ya, dan ini berbeda-beda gitu ya, antara yang numerik, kemudian dengan yang
spasial tadi gitu ya. Nah, kalau di tempat kami sendiri itu memang pengajarnya beda-beda. Jadi bukan satu pengajar ngajar 3 gitu ya. Tapi kalau dia dari kebetulan karena CBA itu kan sebuah homeschooling dan bimbingan belajar. Jadi pengajarnya kita ambilkan langsung pada bidang ahlinya. Kalau misalnya verbal gitu ya, kita ambilkan dari dari departemen bahasa. Jadi dia bukan orang matematika yang belajar bahasa, tetapi dia memang belajar bahasa gitu ya. Sedangkan untuk numerik ya kita ambilkan memang dia pengajar atau tutor matematika yang sudah bergelut di situ. Sehingga tip and trick strategi yang diberikan itu bukan satu ingatan tapi pemahaman dan terapan. Nah, itu akan mempercepat proses nantinya. Sekali lagi yang mengambil di tempat kita itu 70%-nya adalah yang tes ke akademik TPA. Nah, yang non CPNS juga banyak tapi cuma 30% gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa saya tidak bisa main-main dengan namanya pengajar gitu karena kemampuan ini akan mereka bawa nanti, misalnya mahasiswa kedokteran itu nanti kan mereka ambil spesialis. Nah, saat ambil spesialis itu proses perhitungannya itu harus memiliki berbagai macam tip and tricks untuk mereka bisa menghitung dengan cepat dan paham. Nah, itu yang harus diketahui. Nah, secara umum kalau saya ditanya apakah ada tip and tricksnya, ada. Yang pertama adalah kalau itu untuk verbal, saya selalu menyarankan untuk membaca berita-berita dari sumber otentik. Maksudnya apa? Dari koran, kemudian dari surat kabar digital gitu ya. Itu biasakan diri untuk membaca surat-surat kabar yang yang beritanya skupnya nasional gitu ya. Saya biasanya ambilnya Kompas gitu ya. Nah, kemudian Kompas ini dia kan punya satu komparasi, misalnya Jakarta Post atau apa. Bahasa Indonesia itu tambah lama kan dia menyerap bahasa lain. Karena bahasa Indonesia itu dekat dengan bahasa Inggris dalam keseharian. Jadi bahasa Indonesia itu kalau comot bahasa Inggris langsung dicomot, Mas. Dia nggak berpikir gitu ya. Misalnya signifikansi dari apa, itu kan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebenarnya serapannya. Nah, langsung aja diambil gitu kan. Seperti kata tendensi tadi, itu kan dari bahasa Inggris. Nah, itu kalau orang tidak terbiasa, akhirnya dia bingung. Nah, tapi karena kita sekarang kan bahasa Inggris itu bukan bahasa asing gitu ya. Nah, dengan kita selalu mengkomparasi antara berita-berita itu, kosakata kita akan bertambah banyak. Itu akan menentukan yang tadi saya katakan adalah sinonim dan antonimnya. Nah, untuk kemampuan baca sendiri itu kita juga harus cepat. Standarnya adalah standar internasional ya, itu 300 kata per menit. 300 kata per menit, Pak ya. Sedangkan orang normal itu rata-rata ya, yang senang membaca itu 200. Yang biasa lah normal. Orang yang malas baca itu 150. Nah, kalau kita tes TPA, kemudian kemampuan baca kita 150, walaupun kosakata kita mungkin cukup bagus ya, kita pasti akan kesulitan karena satu soal 1 menit itu awal gitu ya. Jadi tesnya kurang lebih berapa lama kalau durasi? Macam-macam ya, karena kita akan melihat jenisnya gitu ya. Cuman secara umum biasanya kalau kita standarkan itu sekitar 2 jam gitu ya. Sekitar 2 jam Pak Rius ya? Sekitar 2 jam karena verbal itu sendiri dibagi ya menurut kelompok soal secara umum gitu ya. Nah, kalau ada soal namanya soal analogi gitu ya. Analogi itu biasanya 8 menit. Kemudian logical reasoning 13 menit gitu ya. Itu yang bahasa itu macam-macam. Numerikal itu ada aritmatika, ada number series itu deret angka. Nah, deret angka ini 11 menit gitu ya. Kemudian soal cerita. Nah, ada juga anehnya ya Mas ya. Yang pernah disinggung oleh Pak Winarno ya. Kita itu tidak terbiasa soal cerita. Gitu, sehingga
saya juga nggak tahu ya. Kelihatannya ada satu perubahan yang cukup besar. Kalau saya dulu generasi kita ya. Iya banyak soal cerita ya benar-benar. Sehingga saya nggak pernah merasa kesulitan gitu ya. Tapi anehnya anak-anak sekarang ini dia nggak paham soal cerita. Gitu loh. Tapi emang bener sih Pak Aryo, saya pernah juga ngajarin anak kecil gitu ya. Dia langsung baca soalnya, padahal di atasnya kan ada bacaannya meskipun sedikit gitu ya. Jawabannya ada di situ, yang mana gitu. Dia nggak bisa memahami, ini loh gitu. Harus ditunjukkan gitu. Ini gimana? Iya. Kalau menurut saya itu ada perubahan karena sejak tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah ya. Seluruh dunia itu kita lebih visual. Kita lebih melihat sesuatu yang pendek, yang coraknya bagus itu kita lihat sehingga kemampuan bacanya kan turun. Nah, ketika kemampuan baca turun ya otomatis pemahaman untuk soal cerita juga akan menurun kan. Nah, itu jadi ya memang kita lebih kesulitan ya sama anak-anak sekarang karena bacanya mereka membaca sebetulnya, tapi mereka bukan membaca seperti kita dulu. Misalnya webtoon lah ya. Aplikasi webtoon itu kan pendek-pendek. Saya biasanya lihat anak saya gitu ya. Ya bacaannya kan pendek. Sehingga ketika diberi bacaan yang sedikit panjang, yang dulu menurut kita itu bacaan yang sangat biasa. Sudah sering ditemui. Mungkin saya baca novel pertama kali itu SD kelas 5. Anak saya sekarang SMP pun saya tanya keinginannya dia untuk baca novel yang sedikit tebel, dia nggak suka, dia selalu cari gambar. Nah, itu kan juga satu perubahan di dalam masyarakat. Oke. Jadi kawan Selagrasi memang benar sih ya, ketika anak ini soal cerita itu dibaca tetap nggak bisa memahami gitu. Tingkat untuk berusaha memahami kalimat-kalimat dalam soal ini mereka kayak kesulitan kayak gitu. Nah ini ada sebuah perubahan fenomena nih kalau emang jauh sih dari zaman saya dulu juga kayak gitu. Ternyata ada juga strategi untuk mengerjakan soal tes potensi akademik ini atau kategori numerik tadi ya. Ternyata di situ juga bisa diajarkan gitu ya Pak Arius. Artinya sebelum dia melaksanakan tes tersebut, anak ini atau orang yang mau mengerjakan tes ini juga ada apa namanya kayak kisi-kisinya kayak gitu ya. Betul. Jadi di saat program persiapan gitu ya, saran saya jangan mendadak gitu ya. Jadi tes ini jangan misalnya mau tes gitu ya, kemudian mau les gitu, lesnya 1 minggu gitu. Cuman ya nggak bisa gitu ya. Kita lihat kita ada standar minimal gitu ya. Untuk kenaikan 50 skor itu dia butuh berapa meeting dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang paling penting. Walaupun misalnya tidak melakukan persiapan juga jangan mendadak gitu ya. Biasanya umumnya kalau untuk orang yang sedang bekerja gitu, dosen gitu ya, dengan jam kerja 8 jam sehari yang cukup sibuk di dalam 8 jam itu membutuhkan waktu. Kalau skor awalnya 400 itu sekitar 1 atau 2 bulan belajar mandiri. Gitu lama ya? Lama sekali. Karena yang paling sulit itu adalah spasial dengan numerik. Gitu. Kalau verbal itu selama kita masih sering baca koran atau apa itu masih bisa gitu ya. Cuman kalau yang numerik ini kan angka ya. Angka itu kan kita sudah sering lupa gitu ya dengan semua pelajaran dasar sebetulnya yang diajarkan dulu, walaupun itu biasanya materinya materi SD gitu ya. Nah, ternyata kita butuh waktu. Butuh waktu itu setelah kita paham kan harus latihan soal untuk mempercepat. Kalau Auto Bappenas itu sekitar 2,5 jam tesnya. Yang satunya 2 jam untuk 160 soal. Jadi kalau yang 2,5 jam 250 soal itu berarti satu soal 1 menit loh. Nah 1 menit ini kalau itu deret angka, bilangan yang berloncat itu kan ada rumusnya gitu ya, ada strateginya. Jadi kalau tadi bahasa banyak membaca, kalau yang angka itu harus banyak latihan soal. Dan kemudian jangan menghafal jangan menghafal rumus tapi memahami. Kalau memahami itu kita akan tahu bagaimana caranya kita mengolah angka. Sedangkan yang spasial itu memang kita harus sangat teliti gitu ya. Itu adalah satu hal-hal mendasar yang harus sering kita lakukan gitu. Kalau saya sama orang tua dulu diajari ini ping porolan sudo. Jadi perkalian diutamakan, terus setelah itu pembagian, terus tambahan, terus yang terakhir adalah
kekurangan. Jadi urutannya seperti itu. Jadi kalau Iya, ada betul. soal misalkan 1 tambah 1 kali 2 Iya. tambah berapa gitu ya. Iya. Jadi perkalian di tengah ini didahulukan dulu nih. Oh iya iya. Contohnya seperti betul, itu. Betul Mas. Jadi apa tadi Mas? Ping poro lan sudo. Ping poron. Itu bahasa Jawa. Ping berarti sudo kali. itu kan, iya. Sudo Oh, itu iya. yang pengurangan Kurang, iya, itu iya. diterakhirkan Iya. gitu. Nah, itu anu ya apa? Itu betul sederhana sekali ya. sebenarnya. Iya, iya. Dan itu sering lupa memang. Iya. Apa itu kan berarti operasional ya, mathematic operator itu memang sering dilupakan. Nah, itu memang itu harus di restart lagi kan, diberitahu. Iya. Cuman itu tadi adalah salah satu tip and tricksnya gitu. Soalnya dikatakan biasanya di Facebook atau di sosial media yang lain Iya. gitu ya. Kadang ada orang yang share perkalian hasilnya Iya. berapa gitu. Oh, iya. Yang komentar itu banyak sekali dan yang salah tuh separuh lebih gitu. Padahal Iya. itu salah sederhana. Iya. Yang Iya. perkalian harus didahulukan Iya. nih, tapi orang Iya. ngitungnya lurus aja gitu. Iya. Ternyata hasilnya salah. Meskipun pakai kalkulator tetap salah. Ya. Nah, betul karena Iya, iya. kan mesinnya ini mengikuti prinsip ya. Nah, kalau prinsipnya salah, kita jadi salah kan prinsip mengerjakannya. Oke. Nah, ini mungkin ada yang bertanya nih soal Iya. biaya Iya. untuk TPA ini seperti apa nih Pak Iya. Arius? Untuk biayanya bermacam-macam ya. Jadi secara rata-rata itu adalah sebentar saya bacakan ya untuk yang harganya pada saat ini itu kisarannya ada yang 500 gitu ya. Nah, itu bergantung dari tes centernya sendiri. Oke. Nah, tapi rata-ratanya adalah sekian. Jadi sekitar 500, 600 seperti itu. Oke. Ya. Itu untuk biaya mulai dari sebelum dan sampai tes. Bukan, itu tesnya Itu tesnya saja. aja? Iya. Oh, oke, Kalau oke. biaya kursusnya, kalau di tempat kami itu kalau offline ya, offline itu per 10 meetingnya 1.750.000. Oke. Kalau online 1,5 juta. Gitu seperti itu. Jadi itu Kaunselor Graciana. Kalau misalkan ya sudah melakukan semuanya gitu ya, Iya. pasti ada keinginan gitu ya, hasilnya pasti memuaskan gitu ya, Iya. misalkan gitu Iya. kan. Nah, ini kalau kelebihannya ini apa sebenarnya Pak Arius? Untuk biasanya kan orang mengandalkan ya, saya sudah ikut nih. Ini Iya. pasti saya dapat skor 600 nih. Iya. Tapi ternyata di bawah 300. Nah, ini Iya. terus konsekuensinya kayak gimana nih Pak Arius? Iya, pertanyaannya klasik ya Mas ya. Saya kalau ditanya gini bingung. Kita lihat dulu tesnya tes apa dulu gitu ya. Oke, iya. Kalau tesnya internal, ya kalau internal itu kan semua bisa jamin gitu ya. Karena kan internal. Tapi kalau itu dikeluarkan oleh sebuah lembaga gitu ya. Ya jaminannya adalah saya akan menggunakan rumus aslinya. Oke. Kalau rumus asli itu seperti ini. Kalau kenaikan 50 skor itu harus ditempuh gitu ya. Ditempuh misalnya 10 meeting. Nah, kalau skor awalnya itu dia 400, dia minta 550, itu paling enggak kan antara 30-40 meeting. Tapi dia lesnya cuma 10 kali. Nah, jawaban saya ya kalau ditanya Pak nyampe nggak gitu, ya pastinya nggak nyampe. Oke. Jangankan gitu, hariannya aja udah kelihatan kan gitu ya. Nah, sehingga saya kalau menjawab ya saya jawab sesuai dengan kalau itu adalah tes nasional, maka jawaban saya adalah sesuai dengan kemampuan dasarnya. Oke. Gitu. Itu juga berlaku dengan TOEFL Iya, atau iya. IELTS gitu ya. Oh, semuanya ya? Semuanya. Kadang Oke. orang tua nggak lihat kemampuan anaknya, 1 bulan udah datang, Pak, tolong 1 bulan skornya harus sekian. Saya bilang loh, saya bukan pesulap kan gitu ya. Kalau saya pesulap, saya sulap anaknya gitu ya. Aduh. Terus Iya, kemarin tahu, ya. kemarin WA ada yang WA saya, Pak bisa joki nggak gitu. Kalau saya bisa, saya pasti joki gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Kalau misalnya saya joki gitu ya. Terus nanti saya kadang juga nggak ngerti ya, kenapa orang tuh mau menjoki gitu ya, pakai joki. Iya, benar, Karena ya. setelah dia masuk, itu kan bukan nilainya dia. Iya. Terus dia akan melanjutkan studinya itu selama 4 atau 2 tahun itu kan dengan kemampuan akademisnya yang sangat terbatas itu. Oke, iya. Nah, akhirnya dia buang uang, akhirnya drop out. Betul itu sih. kan, Iya.
Endingnya seperti itu. Dan banyak Mas, saya setiap hari loh itu. Setiap hari kalau saya buka WA, itu dari Sabang sampai Merauke, Pak terima jasa joki nggak? Joki apa? Gitu. Mulai joki TPA, jokinya TOEFL, terus yang nekat. Ini kayak game online ya? Mereka nekat. Iya. Dan universitasnya langsung Amerika loh Mas. Saya dikasih linknya itu, saya bilang, Pak nggak bisa Pak, sekarang ini udah canggih. Mereka menggunakan kamera, gerakan pupil mata, gitu. Bahkan yang paling parah itu langsung KTP ditunjukkan, kemudian seperti ini ya posisinya seperti saya, langsung dilihat kan harus saya, nggak mungkin orang lain kan gitu ya. Jadi orang ngira kalau tes online itu enak gitu, bisa di-cheat, nggak bisa. Ya kalau sekolah SD, SMA, SMP mau nge-cheat boleh lah. Tapi ini tes internasional, tes nasional nggak mungkin kita nge-cheat gitu kan. Ternyata ada juga ya. Banyak mulai dari. Tapi kalau dulu ada ya, artinya dulu bisa dilakukan gitu kan. Bisa pernah dilakukan. Ada gitu kan. Iya, mungkin sekarang pun ada gitu ya. Cuman saya tidak mempelajari bidang itu. Dan bidang kayaknya nggak usah lah. Gitu. Rezeki yang lain yang lebih halal masih banyak. Iya, kadang kan sering orang tanya Pak bisa beli sertifikat gitu kan. Bisa beli sertifikatnya TOEFL atau apa. Nah, saya selalu jawab, kalau itu internal, apapun bisa. Nggak usah gitu, kampus pun bisa. Gitu kan. Kalau internal gitu internal, karena kalau internal itu kadang kalau di kampus itu kan formalitas gitu ya. Pokoknya dia tes, kemudian dia masuk gitu kan, itu formalitas. Tapi kalau yang diminta itu CPNS ya nggak bisa, saya mau kasih sertifikat gimana caranya, kan nggak bisa. Oke, jadi ini berhubungan sama sogok menyogok nih. Iya. Tapi ada kalanya gini Pak Arius, ternyata ketika guru ini sudah menjadi seorang guru gitu ya di sekolahnya, katakanlah dia guru multi apa ya? Dia bisa pelajaran ini pelajaran SMA loh padahal Pak Arius, tapi bisanya tuh ya ambang batasnya tuh di bawah banget gitu. Saya dulu pernah ini mungkin ini semoga guru saya nggak dengerin ya. Ini guru sejarah dulu Pak Arius. Guru sejarah, dia juga ngajar bahasa Indonesia SMA loh ini. Jadi bukan spesialis dia. Sejarahnya itu juga ya gitu-gitu aja yang diajarkan gitu. Bahasa Indonesia pun juga sama. Dia tiap hari tuh ngomongin bola tidak teka gitu. Tiap hari ngomongin itu gitu. Ada juga guru yang tiap hari ngomongin pembagian kue. Ini guru ngapain? Tapi itu saya tahu ketika saya sudah lulus, ketika saya sudah bisa berpikir jauh gitu ya Pak Aris ya tentang pendidikan. Itu justru malah ketika saya sudah lulus sekolah dan saya sudah bekerja kayak gitu. Kok guru saya dulu kayak gitu ya gitu. Jangan-jangan dia lulusan apa? Kok bisa jadi guru gitu. Nah, sekarang ada tes kayak gini, ini artinya sudah punya kualitas yang lebih bagus lagi nantinya gitu ya. Iya, jadi ini apa ya? Ini kan tes psikologi gitu ya, kognitif juga gitu. Kita bisa tahu banyak sifat seseorang juga. Misalnya seseorang itu bisa memahami instruksi apa tidak, bisa mengikuti suatu pola perusahaan atau tidak, itu terlihat dari tes spasial. Kalau tes spasialnya buruk, hati-hati itu. Orang ini akan kesulitan untuk mengikuti peraturan perusahaan. Gitu, tanpa kita langsung tanya gitu ya. Begitu spasialnya jelek, ya orang ini ada kecenderungan dia sulit untuk memahami aturan. Dia bisa bikin aturan sendiri, atau dia memberontak. Nah, itu bisa dilihat dari tes TPA-nya ini. Nah, itu yang tadi kita lihat itu kan screening awal. Jadi kita bisa lihat juga banyak hal di situ. Itu tadi konselor Gracia. Ini kayaknya masih panjang sebenarnya gitu ya. Saya mau tanya-tanya lanjut juga nih ya. Konselor Gracia, ini waktunya sudah habis. Kita akan skip dulu. Nanti kita akan lanjutkan di Kamis depan. Kira-kira bawa siapa nih Kamis depan, Pak Aris? Kamis depan saya bawa salah satu sahabat gitu ya. Salah satu agensi terbesar di Surabaya. Tapi sekarang
beliaunya udah mandiri. Oh gitu. Namanya Pak Johan gitu ya. Pak Oke. Johan ini salah satu orang yang saya sangat hormati dalam bidang tes bahasa Inggris yang nantinya akan mengarah yang kita sebut sebagai IELTS. Oke. Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik.